الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Kita melanjutkan kajian zikir, doa dan perbuatan pengusir syaitan dengan izin Allah. Kita lanjutkan yang B. Di antara perbuatan dan ucapan yang dapat mengusir syaitan ketika makan, membaca bismillah dan makan dengan tangan kanan serta tidak menyerupai syaitan dalam perilaku makan. Hadis pertama, Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kunna idza hadarna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nada' aydiyana hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayad'a yadahu wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman faja'at jariyatun ka'annaha tudfa' fadhahabat litad'a yadaha fi at-ta'am fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha thumma ja'a a'rabiyyun كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده Inna yadahu fi yadi ma'a yadiha. Terjemahkan, apabila kami menghadiri jamuan makanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidak menaruh tangan kami pada makanan sampai Rasulullah SAW memulai dan meletakkan tangannya. Jadi pemimpin terlebih dahulu, ya, atau tuan rumah terlebih dahulu. Normalnya kayak gitu. Termasuk tradisi kita juga, dihadiri jamuan oleh tuan rumah. Ya biasanya tamu nunggu, nggak enakan nunggu tuan rumah duluan itu. Kecuali kalau tuan rumahnya mempersilahkan, udah dia duluan aja nggak apa-apa. Iya. Jarang ada orang Indonesia juga kayak gitu, ada disuguhi, belum dipersilahkan udah dimakan. Dan ketika tuan rumah balik mengambil makanan lain, pas sudah balik lihat udah habis makanannya. Nah, ini berarti tamunya nih ya, ada sesuatu. Suatu ketika kami pernah menghadiri jamuan makanan bersama Nabi. Lalu datanglah seorang anak perempuan. Seolah-olah dia didorong dan hendak meletakkan tangannya pada makanan. Maka Rasulullah SAW pun meraih tangannya. Kemudian datang pula seorang Arab Badui, seolah-olah didorong. Maka Rasulullah sama seperti itu. Rasulullah pun meraih tangannya seraya bersabda. Sabdanya Rasulullah SAW, Inna syaitana yastahillu at-ta'ama an la yudhkara ismullahi alaihi
sesungguhnya syaitan mencari cara. Cuk, lihat, sesungguhnya syaitan mencari cara untuk dapat menikmati makanan yang tidak disebut nama Allah atasnya. Ya, ini gimana caranya supaya kita itu lupa untuk menyebut bismillah untuk makanan dan minuman kita, gitu. Di antara caranya ka'annaha yudfa, di sini kan seolah-olah dia didorong, tadi anak perempuan dan juga Arab Badui itu mengambil makanan, seolah-olah ada yang dorong, kayak langsung mengambil gitu. Seperti juga anak-anak kecil misalnya, nggak mikir kan, langsung ngambil aja. Kemudian tidak dididik oleh orang tuanya, coba tenang dulu, baca bismillah. Ini cara syaitan untuk menghalalkan makanan untuk syaitan itu. Jadi aslinya makanan yang dibismillahkan haram untuk syaitan menikmatinya. Syaitan berusaha gimana caranya untuk menghalalkan makanan itu untuknya, sehingga membuat dia berusaha untuk membuat orang itu lalai, lupa mengucapkan bismillah sebelum makan, sehingga termakanlah pas lagi dia makan, gitu kan. Kemudian ya tadi sesungguhnya syaitan mencari cara untuk dapat menikmati makanan yang tidak disebut nama Allah atasnya. Wa innahu jaa bihadhil jariyati liyastahilla biha fa akhadhtu biyadiha. Dan sesungguhnya syaitan datang dengan anak perempuan tersebut. Jadi syaitan datang dengan anak perempuan tersebut untuk dapat ikut menikmati makanan itu, maka aku meraih tangannya. Wa innahu faja'a bihadzal a'rabi liyastahilla bihi fa akhadhtu biyadihi. Kemudian syaitan juga datang dengan seorang Arab Badui untuk dapat ikut menikmati makanan itu, maka aku pun meraih tangannya, dihalangi oleh Rasulullah. Walladzi nafsi biyadihi inna yadahu alhamdulillah. Walladzi nafsi biyadihi inna yadahu fi yadi ma'a yadiha. Dan demi jiwaku yang berada di tangannya, demi Allah, sesungguhnya tangannya syaitan berada di tanganku bersama tangan anak perempuan ini. Berarti ketika anak perempuan itu mau memegang makanan, itu sebenarnya tangannya syaitan juga sedang kayak gitu juga, pas di tangannya anak perempuan itu, gitu. Jadi diwayangkan gitu anak perempuan itu oleh syaitan. Nah, ini menunjukkan suatu hal nih yang penting, bahwasanya syaitan itu bisa saja menggerakkan tangan seseorang bersamaan dengan gerakan orang itu, atau tangannya bergerak dan di tangan itu ada juga tangan syaitan. Dan menunjukkan syaitan pun bisa berbentuk atau normalnya dia ada juga yang berbentuk seperti manusia seperti ini, memiliki tangan. Ya, orang misalnya berhubungan intim dengan istrinya, ya, itu bisa juga dia bersama dengan itu. Kalau dia tidak baca basmalah, bahkan dia memelihara syaitan juga ikut serta dalam berjima dan menikmati. Maka bisa jadi kurang nikmat karena sharing kenikmatan bersama dengan syaitan, setengah-setengah jadi. Tapi itu hadis pertama. Hadis kedua, At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fi awwalih, fa in nasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalih, falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirah." Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah ia menyebut nama Allah, membaca bismillah pada kapan? Permulaannya, sebelum dia makan. Tapi kan manusia itu kadang lupa, makanya ada solusinya. Fa in nasiya an yadhkura ismallahi alaihi fi awlahi. Apabila dia lupa menyebut nama Allah saat memulai makanan, falyaqul, maka hendaklah ia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirah. Bismillahi awwalahu wa akhirah. Hafalkan itu. Dengan menyebut nama Allah
pada permulaan dan pada akhirnya. Dalam riwayat lain seperti ini juga, ada seorang sahabat bersama Rasul sedang makan. Kemudian tiba-tiba Rasul tertawa di tengah makannya sahabat ini. Tertawa. Loh, tertawanya Rasul gitu. Ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Kata Rasulullah, Anda melihat tadinya setan makan bersama sahabatku ini. Makan berbareng. Karena lupa baca bismillah. Ya, jadi makanan yang dimakan oleh sahabat tersebut juga dimanfaatkan oleh setan. Kemudian sahabatku ini mengucapkan bismillah awalahu wa akhirah. Setelah itu aku melihat setan tersebut memuntahkan seluruh makanan yang dimakan sesuai dengan makanan sahabat tersebut. Maka tertawalah Rasulullah SAW. Jadi begitu kita misalnya lupa, ya makan, lupa baca bismillah, kemudian di pertengahan pas kita ingat baca bismillahi awwalahu wa akhirahu, maka setan yang ikut makan bersama kita itu langsung memuntahkan makanan yang telah dia manfaatkan. Secara gaib kita nggak tahu, hanya Rasul yang waktu itu bisa melihat. Hadis ketiga. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, la ya'kulanna ahadun. Di sini antum pakai. Pegang. Bukannya antum waktu itu udah punya buku? Ini piala. Oh gitu. Oh gitu. Kata Rasulullah SAW. Di sini perkataan siapa? Dari Ibnu Umar. Dia berkata Ibnu Umar berarti. La ya'kulanna ahadun minkum bishimalihi wa la yashrabanna biha fa inna asy-syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan jangan pula minum dengannya, dengan tangan kirinya. Sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Nah, ya. Maka kita juga akan melihat orang yang minum atau makan dengan tangan minum biasanya itu ada kesombongan di dirinya. Kadang kelihatan orang minum dengan tangan kiri kerasa ada sombong di dirinya. Nggak tahu kok Anda merasa begitu. Ada kesombongan, ada syaitan yang sedang ikutan minum pada dirinya. Kerasa banget. Alhamdulillah. Kemudian keempat, Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyakul ahadukum biyaminihi wal yashrab biyaminihi wal ya'khudh biyaminihi wal yu'ti biyaminihi fa inna asy-syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi wa yu'ti bishimalihi wa ya'khudhu bishimalihi. Hendaklah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kanannya, minum dengan tangan kanannya. Ini kita udah normal ya, melakukan ini, alhamdulillah. Tetapi yang masalah di sini belum nih, banyak yang kita mungkin kadang luput lalai. Mengambil dengan tangan kanannya dan memberi dengan tangan kanannya. Kadang kita nggak ngeh, mengambil dengan tangan kiri atau ngasih dengan tangan kiri. Kadang lupa. Nah, maka harus dibiasakan. Kenapa? Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi wa yu'ti bishimalihi wa ya'khudhu bishimalihi. Sesungguhnya syaitan itu makan, minum, memberi dan mengambil dengan tangan kirinya. Ya, itu wajib dengan tangan kanan. Ya, menyelisihi syaitan. Kemudian yang kelima, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman fi sittatin min ashabihi faja'a a'rabiyyun fa'akalahu bi luqmatayn faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahum ama innahu law samma lakafakum. Rasulullah SAW pernah memakan makanan bersama 6 orang sahabatnya. Kemudian datanglah seorang Arab Badui.
Lalu ia pun memakannya 2 suapan. Maka Rasulullah SAW bersabda pada mereka, "Ama innahu law samma lakafakum." Sekiranya ia menyebut nama Allah, kalau misalnya dia baca bismillah, lakafakum, niscaya makanan itu akan cukup untuk kalian. Di sini lihat. Jadi ada seorang badui makan 2 suapan saja. Kata Rasulullah, kalau aja dia baca bismillah, maka insya Allah makanan itu cukup untuk kalian. Maksudnya udah cukup, berkah, mengenyangkan, enak. Ini menunjukkan makan sedikit namun dengan bismillah sebelumnya itu lebih baik dibandingkan makan banyak sampai kenyang tapi tanpa bismillah. Itu maksudnya begitu. Karena dengan bismillah itu difilter kemudian kebaikan. Bisa aja seseorang, ya makan yang udah pernah kita bilang kemarin, makanan yang ditanami buhul atau warung warteg, warung makan yang memakai jimat, kemudian jin berkontribusi untuk membantu penglarisan warung tersebut, itu kalau otomatis makanannya ada keburukan di situ. Ya. Maka insya Allah dengan bismillah itu bisa menetralisir makanan tersebut sehingga tidak lagi mengandung unsur syaitan. Bisa insya Allah. Ya. Makanya jadinya hambar atau semacamnya karena unsur syaitannya udah terfilter, nggak kemakan oleh kita. Gitu. Maka bisa jadi kita udah makan banyak tapi nggak kenyang. Bisa jadi karena tadi nggak ngucapin bismillah. Kadang gitu. Ya. Dan bisa jadi kita nggak ngucapin bismillah karena dibuat lupa oleh syaitan, supaya syaitan tuh menghalalkan makanan untuk dirinya. Kadang misalnya di masakan Padang, makan, ya, makan, dah selesai, enak kan, bumbunya enak. Terus habis itu pulang, baru sejam kerasa lapar lagi. Nah ini masalah. Mungkin kita tadi lupa baca bismillah. Mungkin dibuat lupa baca bismillah karena mungkin warung tersebut memakai jimat. Kemudian setan yang di warung tersebut berusaha membuat kita lupa. Ya, setelah kita lupa, kita makan, selesai makan, dah selesai, udah. Ya bisa jadi kayak gitu. Wallahu a'lam. Kemudian yang C, disunnahkan memakan sebagian makanan yang terjatuh. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi hatta yahdurahu inda ta'ami fa idza saqatat min ahadikum luqmatu falyumit ma kana biha min adha thumma liya'kulha wa la yada'ha lisyaitan fa idza faragha falyal'aq asabi'ah fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah. Sesungguhnya syaitan mendatangi salah seorang di antara kalian dalam segala kondisinya. Nah, ingat ya. Inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni. Sesungguhnya syaitan mendatangi siapapun dari kita. Ini siapapun termasuk anak. Termasuk ustadz-ustadz. Termasuk ustadz-ustadz besar juga. Semua mendatangi salah seorang di antara kalian. Kenapa Nabi bilang gitu? Karena kata Rasulullah, seorang dari kalian, siapapun dari kalian. Dan kalian di sini siapa di sini? Sahabat bukan? Sahabat. Sahabat sama ustadz lebih beriman mana? Sahabat. Lah sahabat aja didatangi nama setan, apalagi ustadz. Sahabat dan ustadz yang didatangi setan, apalagi kita. Gitu kan? Nah logikanya gitu. Sesungguhnya setan mendatangi salah seorang di antara kalian dalam semua kondisi. Itu semua kondisi kita. Syaitan di sini mencakup jin korin atau apapun terserahlah. Yang penting jin syaitan lah pokoknya. Enggak usah kita urus jin yang mana. Yang penting syaitan itu selalu mendatangi kita.
bahkan sampai mendatangi kita ketika maksudnya mendatangi dia, yaitu kita juga ketika memakan makanan, datang gitu sih. Ya. Maka apabila sebagian makanan salah seorang di antara kalian terjatuh, makan terus ada terjatuh bagian itu apa? Hendaklah ia membersihkan bagian yang kotor karena jatuh kena debu atau apa tanah. Kemudian memakannya dan janganlah ia meninggalkannya untuk syaitan. Kecuali kalau misal makanan itu jatuh ke tempat atau najis atau menjijikan seperti jatuh ke air comberan, nah ini nggak usah dipungut lagi. Ya, tapi jatuh biasa gitu kan. Kemudian ada titik-titik hitam misalnya, bersihkan. Makan. Itu Rasulullah SAW menyebut orang zaman sekarang, terutama orang-orang yang kaya, higienis gitu kan. Ini jorok, nggak usah, jangan. Itu dari segi orang-orang. Tapi bagi Rasulullah dan para sahabatnya dan dalam Islam sebenarnya, ambil yang barusan jatuh, ambil, bersihkan kalau ada yang kotor gitu. Demi apa? Demi supaya apa? Supaya tidak mubazir pertama, ya. Dan yang itu dari segi kejiwaan, nggak terbiasa dengan mubazir. Yang kedua dari segi metafisis, supaya tidak menyisakan bagi syaitan dari kalangan jin makanan. Gitu. Tinjauannya ada dua itu. Ya. Lah terus dari segi higienis nggak diperhatikan makan di surah Rasulullah, buang yang kotornya nggak apa-apa, tapi yang masih bersih makan gitu. Jangan mentang-mentang jatuh padahal masih banyak. Kalau mentang-mentang sekali jatuh padahal yang kotor bagian bawah sedikit doang, terus nggak usah gitu. Nah ini nggak benar dalam Islam, ini perintah Rasul gitu kan. Nah kemudian, dan jika telah selesai dari makan, maka hendaklah dia menjilat jari jemari tangannya sendiri di sini, karena sesungguhnya ia tidak mengetahui di bagian makanannya yang manakah terdapat berkah. Ini juga banyak orang modern sekarang tidak mengamininya, ya kan? Kelihatannya jorok, jijik, kekanak-kanakan. Enggak. Justru ini kita mencari berkah dengan makanan tersebut. Karena yang tersisa di tangan bisa jadi minyak. Minyak itu termasuk makanan, bisa jadi berkahnya di situ, tambah berkah. Waalaikumsalam. Jadi di sini kita sekaligus memperhatikan adab-adab makan. Baca bismillah, ya. Jangan tergesa-gesa. Kemudian kalau misalnya lupa baca bismillah di awal, baca bismillahi awalahu wa akhirahu di tengah atau di paling menjelang akhir. Kalau misalnya lupa baca bismillah, udah selesai makannya, minta sama Allah, ya Allah, jadikan makan itu berkah lah. Itu udah selesai makannya, ya Allah lupa, ya baca alhamdulillah itu misalnya, ya kan? Kemudian tidak boleh dengan tangan kiri, ya, baik makan atau minum, memberi atau menerima. Kemudian yang terakhir, mengambil makanan, sisa makanan yang terjatuh. Itu yang terjatuh, apalagi yang belum jatuh gitu kan, maka jangan disisakan kecuali kalau emang udah full. Ya, habiskan makanan, jangan disisakan kemudian dibuang, karena itu akan menjadi bekal buat setan. Senang dia, setan itu senang ya. Kalau lebih kalau dibuang ke tempat yang kotor, udah setan udah ngerubungin itu dah gitu ya. Baik.